Halo guys, kembali lagi bersama saya Emanuela Juventia Mentalalu, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang review perkuliahan teori hubungan internasional dengan dosen Bapak Arthur Jefferson Maya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai teori liberalisme dalam hubungan internasional. Nah, teori ini mulai berkembang pada awal abad ke-20, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama sebagai reaksi terhadap teori realisme yang dianggap gagal mencegah terjadinya konflik besar di dunia. Nah, berbeda dengan pandangan realisme yang cenderung pesimis, liberalisme ini hadir dengan pandangan yang lebih optimis. Nah, teori ini berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada dasarnya bersifat rasional, memiliki potensi untuk bekerja sama, dan bahwa perdamaian global ini sangat mungkin dicapai melalui penyebaran demokrasi, penguatan institusi internasional, serta keterkaitan ekonomi antar negara. Nah, secara filosofis, liberalisme ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf besar. Misalnya John Locke yang menyatakan bahwa setiap manusia ini memiliki hak alamiah seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Nah, dalam hubungan antar negara, Locke percaya bahwa negara harus saling menghormati hak-hak ini demi terciptanya perdamaian. Nah, kemudian ada Adam Smith dengan gagasannya tentang invisible hand, yakni keyakinan bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan dan keharmonisan tanpa intervensi besar dari negara. Nah, pemerintah cukup berperan sebagai pengatur saja. Lalu ada juga Jeremy Bentham yang memperkenalkan prinsip utilitarianisme, yaitu bahwa kebijakan terbaik adalah kebijakan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dan ada juga yang kita tidak bisa lupakan, yaitu Immanuel Kant yang dalam karyanya yang berjudul Perpetual Peace, Kant berpendapat bahwa perdamaian abadi bisa terwujud jika negara-negara ini menganut sistem demokrasi, membentuk institusi internasional yang kuat, dan menjalin perdagangan yang bebas. Nah, dari sini berkembanglah beberapa konsep kunci dalam liberalisme. Nah, yang pertama adalah liberalisme institusional yang menekankan pentingnya lembaga internasional seperti Language of Nation untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dan mencegah terjadinya konflik. Nah, yang kedua, liberalisme republik yang menyatakan bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak saling berperang karena kebijakan luar negeri mereka dikendalikan oleh rakyat. Nah, yang ketiga adalah keterkaitan ekonomi, di mana ketergantungan satu negara terhadap negara yang lain dalam hal ekonomi dan perdagangan justru memperkecil kemungkinan perang karena konflik akan merugikan kedua belah pihak secara finansial. Nah, semua prinsip ini kemudian dirangkum dalam konsep yang disebut segitiga Kantian.
Nah, segitiga gantian ini terdiri atas 3 elemen utama, yaitu demokrasi, organisasi internasional, dan independensi ekonomi. Nah, negara-negara demokratis lebih cenderung damai karena rakyat ini turut menentukan arah kebijakannya. Nah, organisasi internasional menjadi wadah penyelesaian sengketa secara damai dan memperkuat kerjasama global. Sementara itu, hubungan ekonomi antar negara ini saling menguntungkan dan menciptakan stabilitas karena biaya dari konflik ini jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, dengan demikian liberalisme ini menghadirkan sebuah pendekatan yang lebih optimis dalam studi hubungan internasional, di mana kerjasama, perdamaian, dan keterikatan global ini dipandang sebagai kunci terciptanya dunia yang lebih aman dan sejahtera. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.